Halo, selamat pagi semua. Bertemu kembali bersama dengan saya, Sakiben Sinaga. Saat ini kita akan belajar statistika materi matematika kelas 7 SMP. Apa itu yang dimaksud dengan statistika? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Atau lebih singkatnya, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data atau ilmu yang berkenaan dengan data. Statistika berbeda dengan statistik. Kalau statistik itu adalah data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Jadi sudah jelas perbedaannya. Kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Kalau statistik itu adalah data atau informasi. Jadi apakah data itu? Data itu adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pengumpulan data. Dalam statistika, pengumpulan data terdiri dari yang pertama bisa dikumpulkan melalui angket ataupun kuesioner. Ya, kita sudah mengetahui ya bagaimana angket ataupun kuesioner itu. Ya, seperti pada gambar. Itulah dia salah satu contohnya. Berikutnya ada dia dengan wawancara langsung atau interview. Nah, kira-kira seperti itu dia. Seseorang direktur perusahaan misalnya mewawancarai seorang yang mau melamar pekerjaan, ingin mendapatkan data daripada seorang calon karyawan itu. Nah, selanjutnya bisa melakukan observasi ataupun pengamatan, atau bisa dari apa yang kita lihat. Nah, itulah dia untuk mengumpulkan data. Setelah kita kumpulkan data, pasti kita akan menyajikan data. Dan pada pelajaran kelas 7 ini, kita lebih fokus kepada penyajian datanya, belum pengolahan. Kalau pengolahan data mungkin kita akan pelajari di kelas selanjutnya, di pertemuan kita berikutnya. Jadi penyajian data ini bisa disajikan yang pertama itu dalam diagram lambang atau disebut juga namanya dengan piktogram. Seperti inilah dia contohnya. Bisa juga dia disajikan dalam bentuk diagram batang. Inilah dia contohnya. Bisa juga dia disajikan dalam diagram garis. Itu dia gambar diagram garisnya. Dan bisa juga dibuat dalam diagram lingkaran. Seperti itu contohnya. Cuman nanti dalam diagram lingkaran ada dua jenis dia. Ada dia berbentuk persentase, ada juga yang berbentuk derajat. Jadi sekarang penyajian data akan kita bahas secara satu persatu. Pertama langsung diagram lambang atau piktogram. Diagram lambang atau piktogram ini sering dia dibuat dalam bentuk gambar-gambar, dan yang Bapak buat contohnya di sini adalah gambar ayam. Ada dua jenis ayamnya. Ayam yang besar itu mewakili 1000 ekor ayam, sedangkan ayam yang kecil itu mewakili 100 ekor ayam. Jadi cara membaca diagram lambangnya ini bisa kita lihat yang pertama, peternak pertama dia itu memiliki 1000 ekor ayam karena dilambangkan dengan
karena dia dilambangkan dengan gambar ayam yang besar. Ini dia, gambar ayam yang besar. Karena di sini keterangannya satu gambar ayam besar itu 1000 ekor. Sedangkan untuk peternak yang kedua, dia itu memiliki, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 900 ekor ayam. Karena ayam yang kecil itu mewakili 100 ekor. Berarti peternak pertama tadi dia itu ada 1000 ayamnya. Sedangkan yang di kedua itu ada sebanyak 900. Yang ketiga, banyak ayam peternak yang ketiga itu sebanyak 1500. Yang keempat sebanyak 1600, karena yang besar ada dia 1, yang kecil dia ada 6, berarti 1600 ekor. Dan peternak yang kelima sebanyak 1400 ekor. Seperti itulah cara membaca diagram lambang atau piktogram. Selanjutnya kita masuk ke diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang bisa kita baca seperti ini dia. Kita lihat jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di suatu kota. Di sini kita buat kota Y. Jadi untuk melihatnya ini, membacanya ini, yang pertama kita lihat dulu yang horizontal ini. Kita lihat di situ yang horizontal itu yang SD. SD ada jumlah siswanya sebanyak 1500. Kenapa 1500? Karena dia berada di antara 1400 dan 1600. Maka banyak siswa SD itu adalah 1500. Siswa SMP sebanyak 900. Kenapa 900? Karena dia berada di antara 800 dan 1000. Siswa SMA sebanyak 1100. Dan siswa SMK sebanyak 1300. Begitulah cara membaca diagram batang. Selanjutnya diagram garis. Untuk membaca diagram garis sama saja dengan membaca pada diagram batang tadi. Pertama kita lihat berat badan siswa yang 40 kg itu ada sebanyak 6 orang. Inilah dia yang kita baca itu, yang ada titik-titiknya ini. Yang ada titik-titiknya ini, inilah dia yang akan kita baca. Titik yang pertama itu yang 40 kg ada sebanyak 6 orang. Yang 41 kg ada sebanyak 12 orang. Yang 42 kg ada sebanyak 15 orang. Kenapa 15 orang? Karena dia berada di antara 14 dengan 16. Selanjutnya untuk yang 43 kg ada sebanyak 18 orang. Dan 44 kg ada sebanyak 9 orang. Begitu cara membacanya. Selanjutnya kita masuk kepada diagram lingkaran. Kita lihat pada diagram lingkaran berikut ini. Diagram lingkaran seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Kalau berbentuk persen, berarti kalau dijumlahkan semua yang ada dalam diagram lingkaran itu, jumlahnya harus 100%. Jadi kalau kita lihat ini, ketela 10%, kedelai
25%, jagung 15%, kacang 15%. Maka kalau kita jumlahkan itu 10 tambah 25 tambah 15 tambah 15 jumlahnya 65%. Supaya dia 100%, maka padi itu adalah 100 kurang 65 adalah 35%. Seperti itu cara membacanya. Lanjut, diagram lingkaran yang berbentuk derajat. Kalau tadi dalam bentuk persen dijumlahkan 100, kalau dalam bentuk derajat, diagram lingkaran dijumlahkan itu harus 360 derajat. Itulah dia dalam satu diagram lingkaran. Kalau kita lihat di sini, bola 100 derajat, basket 130 derajat, silat 80 derajat. Musiknya belum diketahui. Maka untuk mencari berapa derajat itu musik, langsung saja 360 dikurang 100 dikurang 130 dikurang 80 sama dengan 360 derajat kurang 310 derajat sama dengan 50 derajat. Seperti itulah dia cara membacanya. Langsung saja kita masuk ke bentuk soal. Contoh soal. Hasil seluruh panen suatu desa dalam setahun digambarkan dalam diagram berikut. Ini dia diagramnya. Jika jumlah hasil panen pada tahun 2019 adalah 300 ton, tentukan hasil panen padi, kacang, jagung, kedelai, ketela pada tahun 2019 tersebut. Maka yang pertama, untuk menjawabnya ini kita ingat jumlah persen dalam diagram lingkaran adalah 100%. Maka kita cari dulu padi. Padi itu sama dengan 100% dikurangkan dengan 10 tambah 25 tambah 15 tambah 15% sama dengan 100 kurang 65% sama dengan 35%. Itu tadi seperti yang kita bahas tadi pada sebelumnya, slide sebelumnya. Tapi yang ditanya di sini bukan bentuk persennya, yang ditanya hasil panennya. Berapa hasil panennya itu? Maka langsung kita cari hasil panen padi itu sama dengan 35%. Apa arti 35% itu? 35/100 dikalikan dengan banyak hasil panen seluruhnya 300 ton sama dengan 35/100 kali 300 ton sama dengan 105 ton. Demikian juga untuk hasil panen kacang. Kita lihat pada diagram hasil panen kacang ada 15%. Maka sama dengan 15/100 kali 300 ton sama dengan 45 ton. Berikutnya juga untuk hasil panen jagung. Pada diagram ada 15%, berarti sama dengan 15/100 kali 300 ton sama dengan 45 ton. Untuk mencari hasil panen kedelai sama dengan 25%. 25/100 kali 300 ton sama dengan 75 ton. Untuk ketela, ya maaf, ini harusnya ketela. Untuk hasil ketela ini harusnya ketela ya. Untuk ketela itu sama dengan 10%. 10% kali 300 ton sama dengan 30 ton. Itulah yang ditanya pada soal itu. Contoh soal selanjutnya. Dalam kegiatan ekstrakurikuler siswa SMP disajikan dalam diagram berikut. Jika jumlah seluruh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler adalah 180 siswa, tentukan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik, silat, basket, dan bola. Ini dia diagram lingkarannya. Ingat,
kalau dia diagram lingkaran berbentuk derajat, maka jumlah derajat pada diagram lingkaran itu adalah 360 derajat. Maka untuk mencari berapa derajat musik itu langsung saja 360 dikurang dengan 80 tambah 130 tambah 100 sama dengan 360 dikurang 310 sama dengan 50 derajat. Karena yang ditanya di sini adalah banyak siswa yang mengikuti musik. Langsung saja 50 per 360. Kenapa per 360? Karena seluruhnya derajat dalam lingkaran itu 360. Maka sama dengan 50 per 360 dikali 180 siswa sama dengan 25 siswa. Berikutnya untuk silat. Silat ada 80 derajat sama dengan 80 per 360 kali 180 siswa sama dengan 40 siswa. Untuk basket sama dengan 130 derajat, 130 per 360 kali 180 sama dengan 65 siswa. Sedangkan untuk bola sama dengan 100 derajat, 100 per 360 kali 180 siswa sama dengan 50 siswa. Demikian penjelasan dari Bapak tentang statistika ini. Kalau kurang jelas bisa langsung bertanya atau mungkin bisa di komen di kolom komennya atau bisa di chat langsung. Demikian, tetap semangat, tetap belajar, dan salam sehat.